Times New Roman, A-nya seperti ini. Ya, ini baru A-nya saja kita lihat, gitu ya. Sedangkan di sini A-nya seperti apa? Coba lihat. A-nya ada topinya, ya. Dan banyak sekali perbedaan yang lain, ya. Anda bisa mencermati itu, dan sebenarnya kelihatan ya, karena file saya ini resolusi tinggi, ya. Saya coba hilangkan gridnya tadi, ya. Bisa kelihatan di sini sebenarnya tidak rapinya huruf-huruf tersebut. Ada yang naik ke atas, ada yang ke bawah, dan seterusnya, gitu ya. Karena memang zaman itu tidak ada word processor, ya. Huruf S-nya juga beda, huruf K-nya juga beda sebenarnya, ya. Makanya Anda nggak akan bisa, ya, mencetak, buatkan, ya, menggunakan Office berapapun Anda buat persis seperti yang ada di sini, ya. Kalau ada silahkan nanti, ya, bisa menghubungi kita, ya. Kenapa? Karena font ini itu font cetakan, bukan font dari word processor, ya. Dan bukan TNR yang pasti, ya, bukan Times New Roman. Memang mirip asli. Padahal semua kita tahu dengan mata telanjang pun kita sudah memahami teks yang tertulis di situ bukan merupakan teks pada zamannya, atau bisa kita anggap dokumen itu adalah dokumen yang lebih baru. Pada tahun 1985, zaman itu adalah zaman mesin ketik. Dari sini saja saya sudah bisa menyatakan dokumen lembar pengesahan skripsi Bapak Jokowi adalah palsu atau sudah direkayasa di situ. Bahkan tingkat akurasinya itu 99%. Bagi lu yang meragukan omongan gue ini, silahkan didebat secara ilmiah. Silahkan kalian membuat suatu penelitian ilmiah yang menyatakan bahwa font itu adalah font ketik dan font itu adalah asli dari tahun 1985 menggunakan mesin ketik. Dari situ memang font legendaris Times New Roman itu diciptakan pada tahun 1931, tapi nggak langsung masuk ya ke dalam dokumen-dokumen resmi seperti skripsi maupun dokumen-dokumen bisnis lainnya, dan bahkan terbilang mustahil untuk digunakan di dalam mesin ketik. Saya mengetiknya seperti itu, saya coba merangkum. Jadi silakan nanti Anda juga melakukannya. Coba buat sepersis mungkin, ya. Bisa nggak Anda buat sepersis mungkin halaman pengesahan tersebut menggunakan Times New Roman? Pasti berbeda. Apalagi yang kemarin katakannya auto scaling segala macam, itu berantakan banget. Dia nggak mungkin ya, Anda bisa membuat ya seperti ini menggunakan Times New Roman. Kenapa? Karena memang bukan Times New Roman. Spasi segala macam juga berantakan, tidak center segala macam. Nah, ini sekarang kita buktikan bahwa ini tidak center, ya. Ini tadi kita inikan, kemudian kita bisa mengukur, ya. Ini jarak ini ke sini, ini jarak ini ke sini, itu bisa kita ukur dengan mudah menggunakan measure, ya. Atau untuk mempermudah, kita bisa aktifkan grid mungkin, ya. Kita aktifkan garis-garisnya, ya. Sebentar, saya coba aktifkan garis-garisnya. Presentation, kemudian grid, ya. Oke, saya tambahkan mungkin sekitar 25 seperti itu, ya. Untuk mempermudah kita melihat apakah ini di center sama biasanya word processor pasti di center, ya kan, di center seperti itu. Kita coba zoom, ya, seperti ini, ya. Anda bisa lihat di sini 1, 2, hampir 2,5 lah gitu, ya. Kalau di sini berapa? Ini cuma 1 di Kota Madya, di depan Kota Madya itu jaraknya dengan S itu cuma 1 blok, sedangkan di sini itu hampir 3 blok. Di bawah studi itu space-nya hampir 3 blok. Dari sini sebenarnya kelihatan bahwa ini bukan menggunakan word processor, ya. Tapi menggunakan apa? Itu tadi cetakan, menggunakan plat offset, ya. Dicetak, bukan dengan print-printan, bukan dengan printer zaman sekarang, ya. Jadi itu bisa dibuktikan sebenarnya. Nah, tantangannya silakan aja. Anda bisa nggak menggunakan Times New Roman untuk membuat supaya persis seperti itu? Pasti nggak akan bisa. Ya, pertama Anda bisa lihat juga Times New Roman A-nya seperti ini. Ya, ini baru A-nya saja kita lihat, gitu ya. Sedangkan di sini A-nya seperti apa? Coba lihat. A-nya ada topinya, ya. Dan banyak sekali perbedaan yang lain, ya. Anda bisa mencermati itu, dan sebenarnya kelihatan, ya, karena file saya ini resolusi tinggi, ya. Saya coba hilangkan gridnya tadi, ya. Bisa kelihatan di sini sebenarnya tidak rapinya huruf-huruf tersebut.
ada yang naik ke atas, ada yang ke bawah dan seterusnya gitu ya. Karena memang zaman itu tidak ada word processor, ya. Huruf X-nya juga beda, huruf K-nya juga beda sebenarnya, ya. Makanya Anda nggak akan bisa, ya, mencetak, buatkan, ya, menggunakan Office berapapun Anda buat persis seperti yang ada di sini, ya. Kalau ada silahkan nanti, ya, bisa menghubungi kita, ya. Kenapa? Karena font ini itu font cetakan, bukan font dari word processor, ya. Dan bukan TNR yang pasti, ya, bukan Times New Roman. Memang mirip, ya. Anda bisa bandingkan nantinya, ya. Misalnya huruf apa lagi, ya? Atau yang ini lagi, nih, bagian di sini, ya. Kita bisa bandingkan kalau di sini presisi, ya. Ini yang saya buat menggunakan Times New Roman, menggunakan hukum kertasnya 210, ya benar, 210 mm ya. Oh, nggak masalah, itu hanya apa namanya referensi aja, referensi, ya. Oh, ini 210, ini berapa? Nah, itu bisa apa namanya? Ya saya tadi keliru, saya buat sentimeter, tapi sama-sama sentimeter saya kira nggak masalah. Ya, yang penting referensinya benar, sama. Ya, saya hanya menunjukkan perbedaan antara jarak, ya, sehingga tidak persis center, ya. Ya. Itu bisa kita revisi juga nantinya, tapi sama aja hasilnya, ya. Jadi tadi di sini ada tadi yang mengoreksi saya buat 210 cm, yang benar 210 mm. Ya, tapi itu cuma referensi aja supaya angkanya muncul, ya. Supaya angkanya muncul. Karena untuk mengukur angkanya kita harus membuatkan referensinya, ya. Ini harusnya centimeter, ya. Kita bisa edit juga sebenarnya, ya, referensinya tadi. Measure yang ini, ya. Ini cuman istilah aja, ini milimeter, ya. Cuma istilah aja, nggak ada pengaruh lah sama yang lain. Atau kita bisa mengukur juga secara manual misalnya, ya. Oh, ini ke sini berapa sih? Ini ke sini, ke P, huruf P ini kelihatan, ya. Jadi berapa ini angkanya? Terlalu kelihatan. Sama, 11,56 di sini angkanya, ya. Nah, kita coba sekarang mengukur yang sini. Ke sini. Itu cuma 4,95, jadi hampir setengahnya. Jadi ini udah nggak center. Buat prosesor nggak mungkin, ya, jaraknya sedemikian jauh misalnya. Begitu juga nanti jarak antar yang lainnya juga, ya. Di bagian yang lainnya juga. Misalnya ini, ya. Makanya tadi saya coba aktifkan lagi gridnya, ya. Sensornya saya matikan aja. Nah, ini gridnya. Bisa kelihatan juga di sini, ya. Nah, bagian sini juga, ya. Ini satu blok lebih ke U, ya. Dari sini satu blok juga nggak ada, ya. Dari Fakultas Kehutanan ke Gajah Mada. Jadi kalau kita menggunakan prosesor, ya, kita pasti bisa buat itu center, ya. Katakanlah ini kita buat jadi apa? Biasanya table, ya, table 1, table 2 dan seterusnya gitu, ya. Nah, dari situ sebenarnya sudah terjawab bahwa ini tidak menggunakan word processor, ya, dan bukan menggunakan Times New Roman, ya, tapi menggunakan clock offset, ya. Kalau informasinya pakai hand press, ya, tapi itu sejenis offset lah, ya, bukan cetakan digital. Jadi nggak mungkin ini ada file digital, ya, zaman segitu, ya. Zaman segitu. Ketika sebuah institusi secara resmi, ya, mengungkapkan bahwa dokumen ini asli tanpa verifikasi ilmiah dan tanpa dengan transparansi, maka sudah semestinya kita meragukan integritas dari kampus Universitas Gajah Mada ini. Di era digital ini kita bisa memverifikasi sebuah dokumen menggunakan software digital lainnya, ya. Di sini saya juga mengembangkan software untuk pengecekan font itu dengan menggunakan machine learning dan OCR, tentunya yang datanya bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah menggunakan 240.000 data untuk di training dan untuk membuktikan bahwa ini adalah memang Times New Roman. Kalian bisa lihat di sini berbagai macam font yang sudah saya kumpulkan lewat website Kaggle. Di situ kalian juga bisa mendapatkannya untuk datasetnya, entah itu versi grayscale ataupun versi RGB-nya. Di situ kita bisa men-training sebuah model, lalu kita bisa membuat prediksi ketika kita mengupload sebuah font ke dalam program kita dan langsung membaca dengan cepat font apakah ini, seperti itu. Jadi yang saya lakukan adalah tentunya bentuk forensik digital yang sangat ilmiah menggunakan CNN
atau yang bisa sering disebut convolutional neural network, yang di situ digunakan untuk AI, pengembangan AI. Ini adalah sebuah model machine learning 3 dimensi yang terdiri dari 3 lapisan: input, terus bagian tersembunyi, dan bagian output. Dan nodes ini itu saling terkait dan memberikan suatu ambang batas tertentu. Kalian bisa baca untuk lengkapnya lewat Google ya. Dari sini saja saya sudah bisa menyatakan dokumen lembar pengesahan skripsi Bapak Jokowi adalah palsu atau sudah direkayasa di situ. Bahkan tingkat akurasinya itu 99%. Bagi lu yang meragukan omongan gue ini, silahkan didebat secara ilmiah. Silahkan kalian membuat suatu penelitian ilmiah yang menyatakan bahwa font itu adalah font ketik dan font itu adalah asli dari tahun 1985 menggunakan mesin ketik. Dari situ saja, nggak usah melebar-lebar ke keaslian ijazahnya atau skripsinya bagaimana, nggak usah ke mana-mana dulu. Kita buktikan untuk di ranah lembar pengesahannya saja. Dan saya menantang juga untuk ahli-ahli dari UGM, ketika ada yang meragukan omongan gua ini, silahkan berkomentar dan nyatakan dengan ilmiah secara terbuka dan transparan metode apa yang kalian gunakan. Debatlah secara ilmiah, dan kalau perlu buatlah konten untuk pembelaannya. Tentunya sebagai institusi besar, UGM mempunyai tanggung jawab moral ya di dalam perguruan tinggi tentang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Bukan cuma slogan ya, tapi sebuah pembuktian nyata. Dari sini pun UGM sudah melanggar tridharma perguruan tinggi. Dalam konteks ini adalah pengabdian kepada masyarakat yang tidak transparan dan terkesan ditutup-tutupi, dan tidak bersikap jujur kepada publik tentunya, yang nggak bisa mempertahankan dan menjaga akuntabilitas ilmu pengetahuan itu sendiri. Sejauh ini kita terus mengikuti perdebatan kontroversi di balik ijazah Pak Jokowi. Sejumlah pakar telah muncul belakangan juga dari yang pro kepada Pak Jokowi, yaitu Joshua Sinambela yang sudah 2 kali ya live via YouTube untuk membantah data-data, fakta-fakta ilmiah yang telah disampaikan oleh Bung Roy Suryo maupun Bung Rismon Sianipar dalam konteks ijazah Pak Jokowi ini. Nah, di sini ada yang menarik kita lihat bahwa data sebenarnya yang disampaikan oleh Joshua ini itu tidak meyakinkan publik, dan itu seperti yang kita saksikan tadi hanya sebatas tutorial, tidak menyentuh substansi dan membantah, mematahkan fakta-fakta, data-data yang disampaikan selama ini oleh Bung Rismon maupun dengan Bung Roy Suryo. Sementara itu, apa yang disampaikan tadi oleh anak muda itu dan datanya, faktanya juga meyakini, ya meyakini dan sekaligus ini sebenarnya ya membantah apa yang dipaparkan oleh Joshua bahwa dalam inskripsi Pak Jokowi itu menggunakan font Times New Roman, sementara Joshua mengatakan itu tidak mungkin. Nah, kita sebagai masyarakat awam, orang biasa ini tentu kita merujuk kepada para pakar, para ahli, dan sejumlah pakar sudah berbicara terkait dengan bagaimana keaslian Pak Jokowi. Tentu yang pro melihat dan menyaksikan apa yang disampaikan oleh anak muda ini, termasuk Bung Roy Suryo dan juga Bung Rismon Sianipar. Sementara yang kontra pasti juga akan meyakini apa yang disampaikan oleh Joshua. Tapi sekali lagi, apa yang disampaikan oleh Joshua ini tidak menyentuh, tidak membantah data-data apa yang telah dipaparkan oleh Bung Roy Suryo dan juga Bung Rismon Sianipar. Sekian, terima kasih.